Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya, Hikmat Hajar Ismail, guru matematika SMA Negeri 1 Long Ikis. Video ini akan membahas materi kelas 12 semester 1, yaitu limit fungsi trigonometri, indikator ketercapaian kompetensi, menurunkan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menentukan limit fungsi trigonometri serta menyelesaikan masalah yang berkaitan. Kita sudah mengetahui limit kosinus X dengan X mendekati 0 dengan substitusi langsung. Hasilnya adalah 1. Begitupun limit 1 per kosinus X dengan X mendekati 0, hasilnya 1. Nah, bagaimana dengan limit X per sinus X dengan X mendekati 0? Jika kita paksa dengan metode substitusi, diperoleh 0 per 0. Bentuk 0 per 0 ini adalah bentuk tak tentu. Untuk menyelesaikan limit ini, kita harus membuktikan dengan menggunakan teorema limit apit. Bagaimana pembuktiannya? Baiklah, ayo kita mulai. Di sini terdapat sebuah lingkaran dengan jari-jari satu-satuan dengan titik pusat O. Kemudian kita gambarkan sebuah segitiga POQ dengan sudut P siku-siku. Dan OQ adalah jari-jari lingkaran. Kita akan menentukan luas segitiga POQ. Akan tetapi, hanya nilai OQ yang kita ketahui, yaitu satu satuan. Sedangkan OP sebagai alas dan PQ sebagai tinggi belum kita ketahui. Untuk mendapatkan alas dan tinggi, kita harus melibatkan sinus dan kosinus. Sinus X, yaitu depan dibagi miring. Depannya adalah PQ dan miringnya adalah OQ. Karena OQ jari-jari, maka sinus X sama dengan PQ. Kosinus X, yaitu samping dibagi miring. Atau OP dibagi OQ. OQ bernilai 1, sehingga kosinus X sama dengan OP. Nah, dengan begitu, kita bisa menentukan luas segitiga OPQ, yaitu setengah kali alas kali tinggi, dengan alas adalah OP dan tinggi PQ, sehingga menjadi setengah kosinus X dikali sinus X. Lanjut, kita mencari luas juring, ORQ. Juring adalah bagian kecil dari lingkaran. Di sini juringnya memiliki besar sudut X derajat. Untuk luas lingkaran sendiri, rumusnya adalah pi R kuadrat. Karena juring di sini besarnya X derajat, sehingga luas juring adalah X dibagi 360 derajat, atau X dibagi 2 pi radian. Nilai pi dapat kita sederhanakan, sehingga jika kita substitusikan jari-jari OR dengan 1, diperolehlah X per 2. Selanjutnya, kita mencari luas segitiga ORS. Dengan rumus luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi. Dengan OR sebagai alas dan RS sebagai tinggi. Di sini OR sudah diketahui, yaitu satu satuan, sedangkan RS belum diketahui. Untuk mencari RS, kita harus menggunakan tangan. Tangan X adalah depan dibagi samping, yaitu RS per OR. Karena OR 1, maka tangan X sama dengan RS, sehingga dapat ditulis menjadi setengah tangan X. Tangan X itu adalah perbandingan sinus per kosinus. Dari 3 buah luas daerah yang kita temukan, kita dapat menentukan urutannya. Yang paling sempit adalah segitiga OPQ, yang tengah-tengah juring ORQ, dan yang paling besar adalah segitiga ORS, sehingga dapat kita tulis perbandingannya menjadi OPQ kurang dari ORQ kurang dari ORS. Selanjutnya kita substitusikan masing-masing luas tersebut. Dari pertidaksamaan ini, kita ubah bentuknya dengan cara mengalihkan semua ruas dengan 2 per sinus X, sehingga diperoleh ruas kiri kosinus X, yang di tengah X dibagi sinus X, dan yang paling kanan 1 per kosinus X. Pada masing-masing ruas,
Kita buat dengan limit X menuju 0. Pada ruas kiri, limit kosinus X dengan X mendekati 0 nilainya 1. Sedangkan pada ruas kanan, 1 per kosinus X dengan X mendekati 0 nilainya juga 1. Nah, di sini berlaku teorema limit apit, di mana limit X per sinus X dengan X mendekati 0 berada di antara 1 dan 1. Jadi, dapat kita simpulkan limit X dibagi sinus X dengan X mendekati 0 hasilnya adalah 1. Demikian penjelasan dari saya. Saya Idmat Hajar Ismail undur diri. Makan durian rasanya nagih. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye.